Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing berkaitan dengan yang namanya literasi. Mengapa saya ingin bicara kaitannya dengan masalah literasi? Karena sudah menjadi rahasia umum, tingkat kegemaran membaca di negeri ini itu sangat rendah. Ini bisa dibuktikan melalui survei. Anak-anak zaman sekarang itu lebih mereka terpapar dengan gadgetnya dibandingkan mereka terpapar dengan buku-bukunya. Saya melihat fenomena ini bukan suatu hal yang aneh, tetapi ada suatu hal yang wajar. Mengapa? Karena dari model dunia pendidikan yang ada di negeri ini, memang tidak membangun kegemaran membaca di usia anak-anak. Karena ketika dunia pendidikan berperan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anaknya, pasti sudah sejak kecil anak-anak kita diajari untuk gemar membaca. Karena disitulah sumber ilmu pengetahuan. Tetapi di sini kita bisa melihat ya, mengapa anak-anak itu ketika bertemu buku, itu sepertinya alergi. Mereka kayaknya males gitu bersentuhan dengan buku. Buku itu terlalu tebal. Buku itu nggak asik gitu. Nggak ada gambarnya misalnya. Hanya isinya tuh tulisan-tulisan doang. Saya jenuh membacanya, bikin saya ngantuk. Kenapa anak-anak kok memiliki mindset yang seperti itu? Karena sejak mereka kecil, mereka tidak dibangkitkan kegemarannya dalam membaca. Tetapi mereka hanya dipaksa untuk bisa membaca. Ini suatu hal yang berbeda ya. Kita bisa membaca, kita memiliki kemampuan untuk membaca, berbeda dengan kita gemar membaca. Ya memang gemar membaca itu, kita harus memiliki skill-nya terlebih dahulu, kemampuan kita bisa membaca. Tetapi ketika kita hanya sebatas mampu untuk membaca, itu tidak cukup. Karena apa? Ketika kita sudah mampu memiliki skill dalam membaca, tetapi kita tidak gemar membaca buku, jadi kemampuan kita itu jadinya percuma, menjadi sia-sia. Padahal yang namanya buku itu ada sumber ilmu pengetahuan. Ya memang sekarang kita sudah terpapar dengan dunia teknologi ya, kita dapat memiliki ilmu pengetahuan dari arah mana saja, bahkan dari gadget kita. Tetapi coba kita lihat deh, anak-anak zaman sekarang yang terpapar dengan gadget mereka. Bagaimana daya konsentrasi mereka? Apakah mereka memiliki rentang konsentrasi yang panjang atau rentang konsentrasi yang pendek? Karena ketika anak-anak kita ini hanya tersihir ya dengan gadgetnya, pasti yang mereka lihat hanya sosial media saja. Coba kita ambil contoh TikTok ya. Ketika kita melihat informasi di TikTok, sudah bisa kita sama-sama ya tahu bahwa TikTok itu ketika kita melihat informasi dari sana, kita hanya sekedar banyak untuk men-scroll berita-berita pendek ya atau video-video pendek. Inilah yang menyebabkan tingkat konsentrasi anak-anak kita itu sangat rendah. Karena ketika kita disuguhkan dengan informasi dari TikTok, berapa lama sih video pendek itu? Beda dengan ketika kita membaca buku yang tebal, yang waktu kita butuhkan untuk membaca buku itu sampai tuntas. Kita membutuhkan waktu yang lebih panjang. Otomatis kemampuan konsentrasi anak-anak kita itu, mereka memiliki daya juang yang lebih. Beda dengan TikTok, anak-anak tidak perlu memiliki daya juang. Ya karena apa? Karena TikTok itu hanya memiliki durasi yang singkat gitu. Beda dengan ketika kita membaca buku, yang kita membutuhkan daya juang yang lebih, daya konsentrasi yang lebih. Nah, tetapi ketika anak melihat buku yang tebal saja, mereka sudah alergi apalagi untuk membukanya. Nah, pada anak-anak kita ini tidak sadar kalau perilaku yang seperti ini terus kita pertahankan, bagaimana nasib generasi muda bangsa ini? Ketika mereka harus bersaing dengan anak-anak dari bangsa lain gitu,
yang tingkat literasinya mereka tuh sangat jauh di atas kita, pasti kita akan ketinggalan. Nah, disinilah, wahai Sobat Beyond Education, terutama para orang tua yang memiliki anak ya, biasakan anak-anak kita ini untuk gemar membaca. Terserah mereka mau baca buku apa saja, mau baca komik kek, mau baca buku-buku tentang ilmu pengetahuan kek. Jangan dipaksa anak hanya untuk membaca buku pelajaran saja. Karena ketika anak kita paksa membaca buku yang maunya orang tuanya saja, akhirnya anak-anak kita itu bukannya semakin gemar membaca, malahan mereka semakin alergi untuk membaca. Karena buku itu nggak menarik buat mereka, karena isinya tulisan doang. Apalagi yang dibaca buku pelajaran matematika doang gitu. Yang isinya angka-angka doang, yang kita mungkin nggak suka pelajaran matematika, ditambah kita dipaksa untuk baca buku matematika, tambah kita alergi dalam membaca buku. Jadi bilang ke anak-anak kita, nak, membaca buku itu bukan hanya buku pelajaran. Buku apa saja kamu boleh baca. Mau buku komik, kena, mau buku tentang ensiklopedia, kena, terserah. Kamu bebas membaca buku. Yang penting, kamu buka buku kamu, nak. Kamu cari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ini untuk melatih konsentrasi mereka. Agar konsentrasi anak-anak kita itu bisa memiliki rentang waktu yang lebih panjang. Jadi jangan sampai daya konsentrasi anak-anak kita rendah. Pas mereka dewasa kelak, mereka dihadapkan oleh suatu masalah yang membutuhkan daya konsentrasi yang panjang, mereka nggak mampu. Mereka gampang sekali menyerah di tengah jalan. Jadi bagaimana anak-anak kita ini bisa bertahan hidup, ya, ketika mereka dewasa kelak, karena mereka mau nggak mau harus hidup di masyarakat. Mereka tidak bisa terus didampingi oleh para orang tuanya. Nah, disinilah poinnya gitu. Kalau kita sebagai orang tua itu tidak mau merangsang anak-anaknya memiliki kegemaran dalam membaca. Misalnya anak kita memiliki hobi dalam bidang ya kita sebut aja gitu, olahraga. Coba anak-anak kita ajak ya untuk mencari buku yang kaitannya dengan bidang olahraga. Biar anak-anak kita ini tahu gitu, oh ternyata di balik hobinya itu ada sumber ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan ya mengenai hobinya itu dari buku. Nah, dari situ anak akhirnya terangsang gitu. Karena dia senang dengan sesuatu hal dan di situ ada sumber informasinya berupa buku, akhirnya mereka berusaha untuk membaca. Nah, disinilah poinnya gitu. Ketika orang tua mau membantu anak-anaknya, mereka memiliki hobi membaca, saya yakin gitu. Anak-anak juga kita tidak perlu paksa lagi untuk senang membaca. Nah, ini juga bukan menjadi rahasia umum ya. Kalau yang namanya anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, kadang orang tuanya itu terburu-buru gitu, agar anak bisa membaca, memiliki kemampuan membaca. Ini ada salah kaprah di dunia pendidikan kita. Ya, memang tidak banyak orang tua yang mengetahui hal ini gitu. Ketika anak di usia 0 sampai 7 tahun kita paksa mereka untuk membaca, apalagi tujuannya hanya agar anak-anak kita bisa membaca saja, hal ini terlalu kesannya memaksakan kehendak gitu. Ya memang ada kesalahan di dunia pendidikan kita. Ketika usia masuk SD itu, anak-anak diharuskan sudah lancar dalam hal membaca. Karena ketika mereka harus masuk SD, jarang sekolah yang mau menerima kalau anak belum bisa membaca. Nah, akhirnya orang tua, karena tidak mau anaknya tidak diterima, ya, di tingkat SD, akhirnya mereka memaksa anaknya untuk bisa membaca. Ketika anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun ini merasa adanya paksaan ya untuk bisa membaca, akhirnya mereka merasa bahwa membaca itu nggak asik gitu. Membaca itu adalah beban. Ya kita aja sebagai orang dewasa aja ya, kalau dipaksa dengan suatu hal, apakah kita suka dengan paksaan? Orang dewasa saja tidak ada satupun yang senang dipaksa, apalagi anak-anak. Jadi jangan kita membeda-bedakan gitu. Kalau orang dewasa ya nggak senang dipaksa, kalau anak boleh dipaksa, kayaknya nggak adil banget.
Nah, disinilah, wahai Sobat Beyond Education, karena tingkat literasi suatu bangsa itu berbanding lurus ya dengan tingkat kemajuan suatu bangsa, maka ayo kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Ajarilah keluarga kita itu untuk mereka gemar membaca. Tetapi sekali lagi ya, bukan jenis bacaan yang kita paksa kepada anak-anak kita, yang maunya kita doang. Tetapi kita rangsang mereka, agar mereka mau membaca hal-hal yang mereka memang gemari. Ya. Ketika topik yang mereka pilih, saya yakin gitu, anak-anak bisa istiqomah dalam hal membaca. Meskipun bukunya sangat tebal. Tetapi ketika isinya menarik, mereka sukai, saya yakin, mereka akan tuntaskan buku itu sampai habis. Nah, disitulah secara tidak langsung mereka terlatih untuk memiliki daya konsentrasi yang lebih panjang. Dan hal ini sebagai bekal mereka dalam menjemput masa depannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan pemaparan ini sampai habis, kalau saja kita mau praktekkan, insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.